Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, jurusan Kimia dan Program Studi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mini riset dan proyek saya tentang pembentukan molekul CO2 dan NH3 untuk mata kuliah Ikatan Kimia dengan dosen pengampu Siti Rahma, SPD, MSc. Yang pertama, apa itu CO2? CO2 atau karbon dioksida merupakan senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan dua atom karbon, di mana karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme pada proses respirasi, yang memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, sedikit asam, dan lebih asam daripada udara, serta larut dalam air. Manfaat dari CO2 atau karbon dioksida yang pertama yaitu memproduksi sodium karbonat atau Na2CO3, sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan bahan kimia lainnya. Manfaat yang kedua yaitu proses pembuatan roti yang berfungsi sebagai pengembang roti dengan bantuan ragi. Yang ketiga, digunakan sebagai pengisi tabung pemadam kebakaran, di mana gas karbon dioksida bersifat tidak mudah terbakar dan dapat melokalisir panas. Yang keempat, karbon dioksida dibutuhkan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, bentuk molekul CO2 atau karbon dioksida. Yang pertama, konfigurasikan atom C dengan nomor atom 6 yaitu 2, 4. Atom O memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 2, 6. Dari struktur CO2 itu diperoleh pasangan elektron ikatannya 2 domain, pasangan elektron bebasnya tidak ada. Jadi rumus yang diperoleh adalah AX2, di mana rumus AX2 merupakan bentuk molekul linear. Bentuk ini tersusun karena pasangan elektron valensi yang mengikat kedua atom oksigen dengan atom karbon akan saling tolak. Ketika tolak-menolak ini terjadi, kedua ikatan elektron ini akan dipaksa ke sisi berlawanan dari atom, sehingga bentuknya berupa linear dengan kedua atom oksigen di sisi yang berlawanan dari atom karbon. Yang kedua, apa itu NH3? NH3 atau amonia merupakan senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon, di mana amonia dapat dihasilkan dari proses pembusukan hewan, nitrogen, dan materi sayuran. Amonia dapat terjadi secara alami atau bahkan diproduksi. Amonia tersedia dalam bentuk gas dan cair dengan bau yang kuat. Karakteristik dari amonia yaitu tidak berwarna, dingin, namun mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Amonia bisa dalam bentuk gas atau cair. Amonia umumnya bersifat basa. Amonia bisa menyerang tembaga, timah, dan mudah terbakar. Manfaat NH3 atau amonia yang pertama yaitu digunakan sebagai bahan pembersih, baik itu pembersih alat masak maupun alat rumah tangga. Yang kedua, digunakan untuk membentuk pupuk seperti pupuk urea, amonium nitrat, amonium sulfat, dan lain-lain. Yang ketiga, digunakan sebagai pembersih furnitur dan sebagai pembersih permukaan kaca. Yang keempat, gas amonia digunakan sebagai pendingin dalam lemari es atau freezer. Bentuk molekul NH3 atau amonia. Yang pertama, konfigurasi elektron atom N, di mana nomor atomnya 7, sehingga konfigurasinya 2, 5. Atom H dengan nomor atom 1 memiliki konfigurasi 1. Dari struktur NH3 itu diperoleh pasangan elektron ikatan 3 domain, pasangan elektron bebasnya 1 domain. Sehingga rumusnya yaitu AX3E1, di mana rumus ini bentuk molekul piramida gonal. Untuk membentuk senyawa tersebut menjadi 3 dimensi, apa yang kita gunakan? Kita menggunakan aplikasi ChemScape.
Apa itu ChemSCAD? ChemSCAD merupakan satu perangkat lunak tanpa bayar atau freeware dari ACD atau Labs yang dapat memfasilitasi pengguna yang berkebutuhan untuk menggambarkan struktur molekul, termasuk struktur molekul organik, senyawa organologam, polimer, dan struktur matrix. Di mana ChemSCAD membantu penggambaran molekul dalam pembelajaran kimia, baik pada tingkat sekolah menengah, sarjana maupun pasca sarjana, sehingga memudahkan interpretasi geometri molekul bagi siswa dan pengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan hibridisasi CO2 dengan atom pusat C dan nomor atomnya 6 yang memiliki konfigurasi subkulitnya yaitu 1s2, 2s2, 2p2, di mana kamar S terisi satu pasang elektron dan di kamar P terisi 2 elektron yang tidak berpasangan. Setiap atom O pengeliling mengambil 2 elektron dari orbital yang sama, maka elektron di kamar P yang berada di tengah tereksitasi ke kiri, sehingga membentuk satu pasang elektron P. Sehingga orbital hibridisasinya yaitu sp, yang dimana elektron S, yang dimana dua elektron S berpasangan dengan atom O dan 2 elektron P-nya berpasangan dengan atom O yang satunya lagi untuk menuju kestabilan. Sehingga tipe molekulnya yaitu AX2, di mana hibridisasinya yaitu sp, sehingga bentuk molekulnya linear. Baik, di sini saya akan menjelaskan hibridisasi NH3 dengan atom pusatnya N, yang dimana memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian kita gambarkan diagram orbital S dan P, di mana S memiliki 2 elektron, yaitu satu pasang elektron, dan P memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan. Untuk mencapai kestabilan, maka atom N memerlukan 3 elektron lagi untuk mencapai kestabilan, di mana elektron tersebut disumbangkan dari atom H yang menyumbangkan 1 elektron tiap atomnya, sehingga hibridisasinya yaitu sp3 yang merupakan bentuk molekul tetrahedral. Aplikasi ChemSCAD bisa kita unduh melalui Google. Setelah aplikasi tersebut terunduh, kemudian kita instalkan ke dalam laptop. Setelah aplikasi ChemSCAD terinstall, kita akan buka aplikasi tersebut. Setelah kita buka, beginilah tampilan dari aplikasi ChemSCAD. Yaitu banyak sekali icon-icon yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam membuat struktur molekul yang akan kita gambar. Di sini saya akan menggambarkan struktur molekul CO2. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik atom C dan atom O. Setelah itu atom O dan atom C kita gabungkan. Kita tambahkan increment di atom C. Setelah itu kita tambahkan decrement di atom O atau minus. Kemudian kita blok struktur tersebut. Terus kita klik constructor agar strukturnya lebih bagus. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita gambarkan 3D viewer atau diubah ke dalam bentuk 3 dimensi. Kira-kira seperti ini bentuk
senyawa molekul CO2 dalam bentuk 3 dimensi, di mana yang berwarna merah ini merupakan atom oksigen dan yang berwarna biru merupakan atom karbon. Kita bisa mengubah bentuknya ini seperti mengubahnya dalam bentuk garis atau stick atau dalam bentuk bola-bola. Selain itu kita bisa memutarkan senyawa ini dengan mengklik auto rotate. Selain itu kita bisa melabelin nama dari setiap atom ini dengan mengklik label atom. Jika kita ingin menyimpan gambar molekul yang telah kita buat, kita harus mengklik save yang ada di pojok kiri yang berwarna biru. Kemudian kita simpan dengan nama CO2. Untuk molekul NH3, kita harus mengklik atom N, kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita akan mengklik terus untuk melihat atom hidrogennya dengan mengklik add explicit hydrogens. Kira-kira seperti ini molekul dari NH3. Setelah itu kita blok kembali, kemudian kita klik print structure agar strukturnya lebih bagus. Kemudian kita klik 3D viewer. Kira seperti ini 3 dimensi dari NH3, di mana yang berwarna putih ini merupakan atom hidrogen dan yang berwarna biru merupakan atom nitrogen. Kita bisa mengklik beberapa icon yang dapat kita gunakan untuk mengubah bentuknya menjadi garis, stick, atau bola-bola. Kemudian kita dapat klik auto rotate agar dia bisa berputar. Jika kita ingin menyimpan gambar struktur molekul yang sudah kita buat, kita mengklik
save yang ada di pojok kiri ini yang berwarna biru. Kita klik. Terus kita ubah namanya menjadi NH3. Kita simpan.